Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semuanya di dalam kondisi yang sehat. Kita semuanya di dalam kondisi yang di dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa pada saat pagi hari ini kita semuanya mempunyai wajah yang bersukacita. Meskipun kita tidak bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang ada duduk di samping kanan kiri kita. Tapi saya percaya bahwa pada saat pagi hari ini kita bersukacita sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sebagai informasi dari pengurus pada saat pagi hari ini diinformasikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, diinformasikan bahwa tidak diperbolehkan untuk melepaskan masker selama kita dalam menjalankan ibadah. Dan diharapkan kepada kita semua untuk tidak berjabat tangan, tetap jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Pada saat pagi hari ini kita mau masuk di dalam ibadah kita. Kenapa kita tidak mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan? Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan, buat pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang kita telah lalui sampai hari ini, kalau kita ada, itu semuanya karena Tuhan. Kenapa kita tidak angkat suara kita di hadapan Tuhan? Kita katakan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan, kita mau angkat suara kita di hadapan Tuhan.
perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena cinta-Mu. Kami angkat hati kami angkat pujian kami. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu di hadapannya. Dia Raja segala raja, Dia lebih dari segalanya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Ini syukur kami di hadapan-Mu, ini sembah kami bawa di hadapan-Mu. Kasih Tuhan, sebab Kau sungguh dahsyat, sebab Kau sungguh hebat. Kau yang sembuhkan kami, Kau yang pulihkan kami. Apapun keadaan kami, Kau tetap Allah yang setia, Kau tetap Allah yang baik. Kau segala-galanya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Glory, 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 glory. Kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Mari ucapkan sesuatu di hadapan Tuhan. Haleluya, Jangan berdiam diri. haleluya. Hari ini adalah momen Kami bersyukur Tuhan. di mana sesuatu Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Sembah Dia,
sembah Dia, oh sembah Dia, sembah Dia, oh glory, 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 glory. Raja damai, Tak ada satupun yang menghalangi kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, kami bersyukur. Ya Raja kami, Ya Raja kami, Ya Tuhan kami. Oh, sebab Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga Semesta alam, kudus, kuduslah, Kau kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kita katakan dengan kesungguhan hati, kita katakan kudus, kuduslah, Kau kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita katakan sebab Dia Allah yang kudus. Oh, kudus, kuduslah, Kau kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi, surga bumi menyembah, dan surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, yang kami bangun adalah hadirat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, meskipun kondisi sedang tidak baik Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang oleh kuasa darah-Mu dapat membangkitkan setiap kami Tuhan, yang oleh kuasa darah-Mu dapat memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Hari ini kami deklarasikan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa. Kami akui ini di hadapan-Mu, sebab Engkau yang membuat kami kuat. Engkau yang membuat kami mampu berdiri sampai hari ini Tuhan. Sebab karena kuasa darah-Mu yang sanggup, sebab karena kuasa-Mu yang bebaskan kami Tuhan,
Sebab karena hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi setiap kami, bagi dunia ini Tuhan. Oh, hey, kami sembah Kau Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan Dia Tuhan yang menepati setiap janjinya bagi hidup kita. Dan firman ini yang akan termeterai di dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupi. Saya undang semuanya jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Yes. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kesungguhan hati kita katakan, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi. Sebab kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Saya persilakan kepada hambanya. Oleh kuasa darah. Mari berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Segala puji bagimu Bapa kami di sorga. Terima kasih buat kesempatan yang baik pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami setelah sekian lama, kurang lebih 6 bulan kami ibadah di rumah saja. Pagi hari ini merupakan hari yang pertama di mana kami menunaikan ibadah kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah kami pagi hari ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang lain yang tidak bisa hadir. Tuhan kiranya melindungi juga mereka sehingga kami semua boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami semua. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih kami serahkan ibadah kami pagi ini dari pertengahan sampai pada akhirnya ada perjamuan kudus nanti. Tuhan kiranya memberkati semua. Segala puji bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Kita bersama mengucapkan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita beribadah. Ibadah awal setelah kurang lebih 6 bulan kita ibadah di rumah. Pagi hari ini kita boleh hadir di dalam gereja kita yang kita cintai. Puji Tuhan, Tuhan baik. Biar kita bersyukur kepada Tuhan buat hari pertama ini. Kita dapat menunaikan ibadah kita kepada Tuhan. Tapi saya harap kita tidak kaku, santai saja. Amin. Ya, kita mesti mensyukuri kemurahan Tuhan pagi ini. Yang seharusnya minggu yang lalu kita sudah hadir beribadah bersama, tapi karena masih ada hal-hal yang kurang mengenakan, sehingga kita mundur 1 minggu di tanggal 9 ini. Tapi saya harap di hari mendatang kita akan langsung terus beribadah seperti pagi hari ini. Yang seharusnya saya melihat masih banyak kursi-kursi yang kosong. Saya kurang tahu persis kenapa yang sudah daftar
kok tidak hadir. Ya puji Tuhan, tapi baiklah kita yang ada ini kita pakai, gunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Bab di mana 2 atau 3 orang berhimpun memuji Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Sudah yakin Tuhan ada hadir pagi ini? Halo? Ya, puji Tuhan. Kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan yang kita sembah dan muliakan, Yesus Kristus, ada hadir di tengah-tengah kita dan akan memberkati ibadah kita perdana ini. Puji Tuhan, saya harap kita tidak terlalu kaku, santai saja. Ya, saudara, biar kita memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya jadi bingung juga ini siapa ini. Ya, kalau tutup mulut semua. Benar saudara, saya tidak tahu persis siapa ini. Ya, kecuali yang lain yang sudah biasa. Ya, tetapi tidak masalah, kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mari kita mentaatinya, aturan-aturan itu supaya kita bisa langsung beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu waktu masuk telah cuci tangan, betul? Ya, jangan sampai lupa cuci tangan. Ya, jarak bangku sudah diatur sedemikian rupa. Dan saya harap jangan ditarik-tarik kursinya. Ya, duduk aja pada nomor masing-masing. Taat, mentaati aturan itu yang paling bagus. Ya, puji Tuhan. Kita yakin, kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita untuk menjaga, melindungi dan memelihara kita semua. Puji Tuhan. Kita mau baca satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, sebuah ayat yang tidak asing lagi buat kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, kalau bawa Alkitab di HP boleh buka HP. Tapi setelah itu HP-nya ditutup lagi, jangan main HP terus. Yang bisa baca di depan, belum keluar, di Roma 8 ayat 28. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama kalimat ayat ini dengan pengertian kita. Mari kita ucapkan bersama kalimat ayat ini. 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu pengalaman kurang lebih 6 bulan ini kita di rumah saja. Ya saudara, mengikuti ibadah online kita, Allah pun turut bekerja di dalam sesuatu itu untuk menyatakan anugerahnya, pimpinannya kepada kita. Ya, saya sendiri sudah merasa merindukan kapan bisa ada waktu yang baik kami dapat beribadah seperti biasa. Ya saudara, minggu yang lalu kita sudah senang, tetapi karena ada masalah yang lain sehingga mundur seminggu ini. Minggu ini pun juga ya ada hal-hal yang masih ragu, masih mau mundur lagi. Puji Tuhan. Tetapi saya kagum dengan Bapak Ketua kita, Pak Yosep, yang sudah pastikan hari ini, ya jadi juga. Ya saudara, walaupun masih ada suara-suara yang lain mengatakan dipending lagi, kapan selesainya? Kalau saya melihat di dalam warta gereja itu per hari Rabu, ya, per hari Rabu saya catat sedikit untuk seluruh Indonesia yang terpapar virus corona positif 503 orang per hari Rabu kemarin. Saya baca surat kabar tadi, itu sudah naik lagi. Kalau di Jawa Timur sendiri, negeri kita, negara kita ini 24.922. Itu per hari Rabu saya lihat tadi udah naik lagi. Nah kalau begini terus, kita lalu terpengaruh, mundur-mundur terus, kapan jadinya? Saya kagum dengan omongan Pak Yosep yang mengatakan beberapa waktu yang lalu sambil mencucurkan air mata, di rumahku buka terus toko,
banyak orang keluar masuk di toko itu. Kok tidak takut, tidak ragu? Masa ke gereja kok meragukan, merasa takut? Seperti itu. Kalau urusan jasmani, kok tidak takut, masih kerja terus. Ini urusan rohani, malah ini yang lebih penting. Kok orang takut? Ya bisa terbalik. Ya saudara, ya, puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa melakukan ibadah kita pertama setelah kurang lebih 6 bulan ini, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang kita alami dalam hidup ini, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, mari kita berpikir, Allah itu baik, dan Dia akan mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah akan menyatakan kebaikan kasih-Nya kepada semua orang yang mengasihi Allah, yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita semua ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita orang-orang yang percaya dan yang menyerah penuh dan yang berharap kepada Bapa kita yang Maha Kuasa itu. Saudara, biar kita menyerah penuh ke dalam tangan-Nya, sebab Allah di sorga hanya menginginkan kebaikan bagi anak-anak-Nya yang terpanggil, bagi anak-anak-Nya yang mengasihi Dia, bagi saudara dan bagi saya. Allah akan menyatakan kebaikan kepada kita semua. Mari kita yakin ini. Allah itu baik. Allah itu penuh dengan kasih sayang. Tidak mungkin umat-Nya akan dibiarkan terlantar begitu. Dia pasti akan jaga dan lindungi. Dia akan tuntun langkah hidup kita apapun situasinya, dalam segala sesuatu. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik. Nah, mari kita berpikiran positif seperti itu, yang baik, yang benar. Kalau kita merasa takut terus, kapan jadinya? Kalau kita masih merasa ragu, kapan jadinya? Saudara, tapi puji Tuhan, bagi kita yang hadir pada pagi hari ini, kita sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan.
Pegang kemenangan itu dan jangan dilepaskan. Allah itu baik, yang mengasihi kita, melindungi kita, dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu itu baik yang menyenangkan, baik yang kurang menyenangkan, itu sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita yakinkan diri kita akan hal itu. Puji Tuhan. Kalau kita membaca dalam perjalanan bangsa Israel, dalam Keluaran pasal 13, kita membaca dimulai dari ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Sejarah keberangkatan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan mestinya ada jalan pintas. Jalan yang menurut cerita paling 3 hari perjalanan sampai ke Kanaan. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar-putar yang mestinya bisa ditempuh 3 hari menjadi 40 tahun. Bisa dibayangkan, saudara. Ya. Tetapi dalam perjalanan itu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri berputar-putar selama 40 tahun itu, yang mestinya 3 hari, tapi bisa ditempuh jadi 40 tahun. Apa tidak salah hitung Tuhan itu? Ya, mestinya bisa jalan pintas, jalan singkat, tapi malah diputar-putar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Berapa ribu orang bangsa Israel yang mati di dalam perjalanan 40 tahun itu. Tapi Allah turut bekerja, memimpin mereka, yang akhirnya kita melihatkan
sampai juga mereka ke tanah Kanaan. Sebab apa? Sebab tuntunan Tuhan yang menyertai mereka. Ayat 21 dari Keluaran 13 mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Lihat, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tidak membiarkan umatnya ini berjalan sendiri. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, sehingga bangsa itu bisa berjalan siang maupun malam. Karena Tuhan hadir, Tuhan menuntun mereka, Tuhan melindungi mereka, sehingga sampai ke negeri perjanjian itu dan menikmati hadirat Allah di sana. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan yang membawa berputar-putar, tapi Tuhan juga memimpin, menjaga, melindungi. Ya, kalau dipikir dibiarkan saja begitu, tapi Allah tidak begitu. Allah adalah Allah yang baik, yang menuntun, yang memimpin bangsa itu. Sebab mereka dari dipanggil dari awal, sehingga mereka juga tiba di negeri perjanjian itu. Puji Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Kalimat terakhir mengatakan sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Haleluya. Mereka menuntun, Allah menuntun mereka siang dan malam. Allah tidak pernah lalai dalam tugasnya memelihara, melindungi akan umatnya, sehingga tiba di tempat yang dituju. Saudara, dalam problem yang kita alami dalam hidup kita, baik musim corona maupun sebelumnya dan yang akan datang, mari kita menyerah kepada Allah yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Jangan ragu, jangan bimbang, tapi percayalah Tuhan Maha Baik akan melindungi kita, menjaga kita. Tuhan berjalan di depan mereka
pada siang hari dalam tiang awan di padang gurun. Kalau siang hari itu seperti dipanasi. Di padang gurun tidak ada pohon, tidak ada apa. Mereka berjalan, ada kakek nenek, ada anak-anak. Kalau sekarang ini dalam musim corona ini, orang tua kalau bisa jangan datang gereja dulu. Anak-anak jangan dibawa. Sehingga saya cari-cari Pak Joko, enggak ada. Bu Sugi enggak ada. Apa enggak daftar? Ya. Takut. Kita merasa takut akan peraturan pemerintah. Tapi marilah kita berserah diri kepada Allah yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Gembala kita yang baik. Yang melindungi, menjaga kita. Yakinlah. Alkitab mengatakan kalau pada waktu kita masih berdosa, Allah mengasihi kita dengan mengirim anaknya sehingga kita bisa selamat. Apalagi sekarang kita sudah percaya kepadanya, kita pasti diselamatkan olehnya. Pasti, itu ada kata-kata pasti dalam Roma itu. Kalau pada waktu kita masih berdosa, Allah mengasihi kita, mengirim anaknya sampai mati di salib, anaknya loh. Sekarang kita sudah percaya kepada anaknya itu. Iman kita itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kristus telah berkorban, mengorbankan nyawanya, seluruh hidupnya demi untuk kepentingan kita. Pagi ini Anda telah menerima perjamuan kudus, peraturan sedemikian rupa. Kita biasa dibagikan, tapi Anda masuk, telah terima perjamuan kudus, dan kita akan segera melaksanakan perjamuan kudus itu. Itu adalah bukti kasih Allah yang besar. Itulah adalah bukti kebaikan Tuhan buat kita, saudara. Kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum, tapi berkat kebaikan Allah, Dia menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Kita akan segera memakan perjamuan kudus itu, biar kita siapkan diri kita masing-masing. Ya, ingat akan kasih Allah yang begitu besar, di mana Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk kita, supaya di dalam persekutuan dengan anaknya itu kita pasti diselamatkan olehnya. Kita mau nyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku
Tuhan pimpin selalu. Tiap langkahku Tuhan dengan cintanya Dia pimpinku, amin. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu. Ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu. Jalanku menuju rumah-Mu, dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Dua. Jalanku tiada terang, ku terus menengah padamu. Kalau rasa hatiku terus bimbang, ku serahkan pada Tuhanku. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu, dan sekali kelak sampai langkah berakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiga. Percaya Tuhan besertaku, amin. Tiada aku takut tiap langkahku, Dia pimpinku di sepanjang jalanku. Lewat maus terus masuk rumah-Mu, tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku. Mari kita berdiri bersama. Rumah-Mu, dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Kornya. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu, dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Yakin saudara, tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Percayalah, yakinlah, itu firman Allah, ya dan amin. Mari kita pegang roti dalam tangan kanan kita,
kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Pandanglah Yesus yang telah berkorban buat kita. Kita yang mestinya binasa oleh karena dosa kita, tapi Yesus datang mati di salib untuk menyelamatkan kita. Percayalah itu, yakinlah itu saudara, berpeganglah kepada firman-Nya bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang mengasihi kita. Dengarkan firman Allah yang mengatakan, pada malam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Bapa, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah kamu sekalian, inilah tubuhku yang telah dihancurkan karena dosa orang banyak. Saudara, seberapa banyak kali kita makan roti ini, kita memperingati kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Pada awal ibadah kita mulai bersama dengan Yesus, mulai dengan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami serahkan perjalanan kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Kami hanya berharap kepada-Mu saja. Baik siang malam Tuhan tidak meninggalkan kami. Angkat cawan ini dalam tangan kanan-Mu. Tinggikan di atas kepala-Mu. Pandanglah Yesus tergantung di kayu salib dengan berlumuran darah oleh karena dosa kejahatan kita. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur kepada Bapa, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah kamu sekalian, inilah darahku yang telah dicurahkan karena dosa orang banyak. Bukankah cawan berkat yang di dalamnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pagi ini. Kami yakin bahwa Engkau Allah yang baik, yang akan menyertai, melindungi, memelihara, melindungi jemaat-Mu. Jika tidak satu pun di antara kami yang pagi hari ini datang memuji Tuhan, akan Engkau tinggalkan. Tidak Tuhan, Kau pimpin kami sampai tiba pada keselamatan yang abadi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua bersama mengucapkan amin. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, di tanggal 9 ini kami pengurus bersyukur bisa mengadakan ibadah bersama di gereja. Kami juga berterima kasih kepada semua teman-teman pengurus ambil bagian, turut campur serta sehingga tanggal 9 ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Untuk minggu depan, kita tetap akan mengadakan ibadah kembali. Bapak Ibu bisa mendaftar kembali ke Saudara Devi di nomor telepon yang sudah ada di layar LCD di depan. Bapak Ibu, seharusnya kita akan adakan ibadah 2 kali. Di pukul 10 dan di pukul 7 pagi ini tadi, karena yang pukul 10 yang mendaftar hanya 10 orang, jadi digabung ke yang jam 7 pagi. Dan saya minta maaf, tadi ada anak kecil yang seharusnya tidak boleh ikut hadir dalam acara ibadah di pagi hari ini. Tapi karena saya merasa enggak enak, saya bisa masuk dan saya suruh duduk di belakang. Untuk ke depan, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh gugus tugas COVID-19. Jadi kami juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk kesehatan semua yang ikut ambil bagian dalam acara ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah, kami mohon untuk satu persatu keluar dari tempat ini, tidak berkerumun, mungkin bisa melalui dari bangku yang paling belakang dulu, kemudian diikuti bangku-bangku berikutnya. Seharusnya banyak sekali kami pengurus mengalami begitu banyak masukan ataupun sesuatu yang pikirkan kembali. Tapi saya berunding dengan Pak Gembala, berunding dengan teman-teman pengurus di GBT, akhirnya tanggal 9 ini kami bisa melaksanakan ibadah bersama. Tetap dukung kami Jemaat GBT Kristus Penolong supaya kita beribadah dengan baik dan minggu-minggu ke depan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit ataupun kurang enak badan, sebaiknya Bapak Ibu tidak usah ikut dulu dan bisa mengikuti ibadah melalui live streaming di YouTube channel kami pukul 1 nanti. Demikian pengumuman yang saya berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sekali lagi dan mohon berkat Tuhan. Segala puji bagimu Bapa kami. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami percaya Engkau akan menyertai kami, melindungi, menjaga, memelihara umat-Mu semua. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, virus corona yang sedang merajalela. Tuhan singkirkan dari umat-Mu, lindungilah semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, yang Kau memimpin langkah hidup kami, sehingga kami boleh merasa aman, sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih anak-anakmu akan pulang, lindungi mereka di jalan. Tuhan pimpin, jauhkan gangguan mara bahaya. Mari kita angkat tangan kita mohon berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, pulanglah dengan selamat. Terima dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anak Allah Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Haleluya. Kita bersama mengucapkan amin.